Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberi kesehatan, keselamatan untuk dapat hadir di sekolah kita ini. Shalawat barakah dan salam marilah kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita harapkan di masa kelak. Terus. Saya hormati Bu Kepala Sekolah telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk dapat hadir di presentasi saya hari ini pada guru-guru senior dan rekan-rekan guru lainnya. Terima kasih telah berhadir. Di sini saya akan melakukan aksi nyata di tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 1.4. Di sini saya fokus ke visi guru penggerak kemarin pernah saya sampaikan. Ini saya ulang lagi alurnya dari dasarnya, dari awalnya. Visi saya setelah jadi guru penggerak memiliki visi yang pertama itu sebelum saya merumuskan sebuah visi, saya di sini dikasih pertanyaan pemantik dalam merumuskan visi tersebut. Pertanyaannya yaitu imajiku tentang murid di masa depan. Gambaran saya pribadi kemarin udah disampaikan juga. Yang pertama itu mimpi saya di sekolah ini yaitu muridnya berperan aktif dan semangat dalam proses belajar. Kedua, murid mampu memahami isi pembelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, murid memiliki sifat mandiri, inovasi, dan kreatif. Keempat, murid mampu berkolaborasi dengan lingkungan hidup agar tercipta lingkungan hidup yang harmonis. Di sini dasar awal saya ingin merumuskan sebuah visi. Berikutnya saya memimpikan murid-murid yang berpartisipasi aktif, mandiri, kreatif, inovatif, serta mampu berkolaborasi dengan lingkungan. Kenapa harus berkolaborasi dengan lingkungan? Karena sama-sama kita tahu tujuan awal anak itu sekolah untuk menimba ilmu, untuk belajar ditempa, dididik. Setelah tamat dari SD, SMP, SMA ataupun kuliah, bisa kembali ke masyarakat dengan etika, kelakuan, tingkah laku serta ilmu yang bermanfaat, bisa membawa perubahan ke lingkungan tersebut, baik itu di rumahnya ataupun suatu saat dia tinggal di tempat lain. Terlebih lagi kita berharap ke negara. Semoga apa yang pernah kita sampaikan, kita berikan menjadi sebuah bekal dia di masa depan nanti. Berikutnya saya percaya bahwa murid adalah generasi penerus dan penentu masa depan orang tua, lingkungan, serta bangsa. Itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, tujuannya agar di masa depan orang itu menjadi orang yang bermanfaat. Di sekolah saya mengutamakan kolaborasi dengan rekan guru untuk
untuk menyusun pembelajaran yang bermutu dan menarik agar terwujud keberpihakan kepada murid. Jadi kurikulum kita saat ini kurikulum Merdeka yang dipersiapkan di SD yang sudah diterapkan di kelas 4 dan kelas 1. Jadi di kurikulum Merdeka itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Salah satunya itu yaitu tujuannya yaitu keberpihakan kepada murid, menghamba kepada murid. Cuman bahasa menghamba ini masih kontroversi karena sebagai manusia seharusnya kita menghamba kepada Allah Tuhan kita. Cuman di sini bahasanya dibuat menghamba kepada murid agar kita berpihak kepada murid. Jadi di sini nanti saya jelaskan misi saya ada di sini di salah satu ini dan tentang kolaborasi dengan rekan guru. Dari awal saya mengajar di sini saya selalu berusaha untuk kolaborasi, selalu mengajak, menghore-horekan, mengayu-ayukan. Jadi di sini dengan guru penggerak ini, program guru penggerak mungkin lebih kuat lagi kolaborasi. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada hanya manusia yang malas belajar, serta sekolah merupakan tempat belajar dan mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki. Jadi jangan kita mengejas, gitu maksudnya. Kenapa saya merumuskan ini? Jangan kita mengejas siswa, bodoh kali itu. Kok malas sekolah gitu? Apa malas sekali dia? Seharusnya kita sebagai guru mencari tahu dulu, diidentifikasi dulu masalahnya, apa sebabnya. Mungkin kalau dari seberang kita ada di daerah Armania, sekolah siswanya terkendala di kendaraan, apa solusinya? Kita panggil orang tuanya, bisa jadi kita beri solusi, buat dia sistem RBT kepada orang, buat sistem per bulan, atau menumpang kepada kawannya, bisa kita terapkan seperti itu. Terus kenapa siswa ini malas belajar? Apa sebabnya? Di Merdeka Belajar kita nggak boleh memaksakan lagi. Kita yang harus cari cara kayak mana siswa ini minat belajarnya tumbuh. Bukan ujuk-ujuk, udah, ayo kerjakan, ayo lari gitu. Kita harus tahu dulu kelemahannya di mana. Atau kita buat sistem berkelompok-kelompok yang kemampuannya kurang dalam membaca, kita stimulkan mengutamakan membaca bangku barisan ini. Untuk yang mulai fasih barisan tengah, atau mau kita mix yang pinter sama yang kurang paham di satu mejakan untuk ngajari. Dan itu dulu pernah saya terapkan di kelas 3 pernah, di kelas 4 juga pernah setelah COVID. Jadi murid yang pinter khusus jam saya itu gabung sama murid yang kurang paham. Ya mudah-mudahan dalam 2 minggu awalnya AIUEO ini udah agak lumayan menyambung-nyambungkan, udah mulai bisa. Saya dan guru lain di sekolah, di sekolah saya yakin untuk mampu dan optimis untuk dapat membentuk murid yang memiliki sifat mandiri, kreatif, inovatif, serta dapat berkolaborasi dengan lingkungan. Di sini saya pribadi dan gak mungkin bisa membuat ini semua di sekolah tanpa bantuan guru-guru sekalian dan kepala sekolah. Minimal secara tukar pikiran, pendapat, ataupun dalam bentuk semangat, pelan-pelan kita mulai perbaiki sekolah ini yang awalnya stuck di situ aja. Dalam 5 tahun terakhir ini udah mulai banyak perubahan. Jadi kita harus lebih lagi lah
guru lain di sekolah, saya paham bahwa tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanya murid yang malas. Peran kita sebagai guru adalah menjadi contoh, menumbuhkan semangat serta mendorong murid untuk dapat berkembang. Sama seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu memberi semangat, memberi dorongan, serta memberi contoh. Yang memberi contoh, kita harus bisa sebagai guru menjadi suri tauladan. Dulu pribadi saya sering ditegur oleh Bu Kepala Sekolah, Bu Ipa dan Bu Dewi, masalah namanya masih muda dulu kan, datang ke sekolah cuma pakai sendal, baju pun ala kadarnya, brewok ke sampai mana. Jadi di situ nggak bosan-bosannya guru-guru senior udah selalu mengingatkan dan akhirnya bisa mulai tampil rapi. Belum rapi sih, tapi masih mulai. Mungkin kedepannya bisa lebih baik. Jadi secara tidak langsung guru-guru senior itu ngasih contoh, mengingatkan kita sebagai guru itu harus bisa sebagai contoh, bukan hanya dari segi kita mengajar, tetapi dari segi penampilan pun diikuti. Jadi jangankan guru itu cuma di sekolah, di luar sekolah pun kita dicontoh murid. Bapak itu di rumah pakai celana pendek ya, aku kenapa enggak rupanya gitu. Jadi kita sebagai guru ini berat tugasnya, gajinya kecil, tugasnya berat. 24 jam juga terbilang kayak ibu rumah tangga, 24 jam juga dipantau terus sama murid. Jadi dari rumusan tadi, isi saya pertama ini yaitu menjadikan siswa sebagai pusat unggulan dalam membangun lingkungan pembelajaran. Guru dan tenaga kependidikan berlandaskan gotong royong untuk terciptanya pelajar Pancasila demi mewujudkan generasi yang berkualitas. Ini visi saya. Jadi apa yang sudah saya pelajari dalam guru penggerak, salah satunya yaitu membentuk ruang komunitas belajar. Salah satu yang sudah saya terapkan, bukan saya pribadi yang terapkan ya, atas usulan dan bantuan kawan-kawan, kita mengadakan KKG. Situ moto KKG kita secara tidak langsung dan nggak pernah kita rumuskan, tapi secara tidak langsung yaitu menjadikan guru dan tenaga pendidikan menjadikan guru dan tenaga pendidikan yang berlandaskan gotong royong. Gotong royong ini saya ambil kenapa harus masuk gotong royong, karena kita selalu berkolaborasi. Bahasa modernnya kolaborasi, bahasa kita dulu gotong royong. Jadi saya selalu pengen sekolah ini maju, bukan cuma sekolahnya, guru-gurunya juga maju sama-sama gitu. Gotong royong ini sama-sama gitu. Satu naik, semua naik. Satu turun, satu aja yang turun. Bukan kan gitu. Jadi utamakan saling bekerja sama. Jadi ini udah ada lama di sini, cuma saya ingatkan lagi gotong royong ini tetap dikokohkan, dikuatkan. Jadi itu tadi visi saya sebelum ada perubahan. Jadi itu visi awal saya rumuskan mati-matian selama beberapa hari mengerjakannya. Setelah itu kami ada pelatihan langsung, yaitu Loka Karya namanya, Loka Karya 1. Di situ pembahasan salah satu
satunya yaitu tentang visi guru penggerak. Jadi kami dituntut untuk memperbaiki atau meninjau kembali visi yang sudah ada. Begitu di pelatihan secara Zoom kami juga disuruh meninjau kembali visi yang ada, mengkoreksi apa yang salah dan apa yang kurang. Sama dengan sebelumnya selalu ada pertanyaan pemantik. Jadi harapan saya pribadi visi saya ini bisa diterima, bukan hanya sekedar diterima, didukung dan diterapkan di sekolah ini. Pertanyaan pemantiknya, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inti apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Di sini seorang guru harus bisa menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi anak didiknya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu, jangan lagi kita didik secara muridnya secara militer. Jangan lagi didik siswa kita secara orang zaman dulu. Kita dulu dididik pakai, saya ngalami dididik pakai rotan. Saya ngalami dididik pakai roll yang tangannya dipukul mengkerucut seperti ini. Tapi tidak lagi seperti itu kita harus buat. Jadi Ki Hajar Dewantara dari zaman dulu itu udah ngasih tahu kita, ingatkan kita, yaitu didik tuntunlah murid sesuai dengan kodratnya yang ada. Kodratnya yang ada zaman saat ini itu haknya dalam belajar, haknya dalam menuntut ilmu, disesuaikan dengan zamannya. Di zaman kita dulu nggak ada namanya gadget, yang ada radio, yang ada televisi itu pun hitam putih, lampu pun masih lampu sentil. Saat ini lampu udah listrik semua, walaupun sering mati lampu gitu kan. Udah gitu zamannya gadget. Jangan sampai, yang pernah saya sampaikan kemarin, jangan sampai kita kalah. Kalaupun kalah satu tingkat lah, jangan sampai 5 tingkat kalahnya. Masa murid lebih paham tentang gadget, kita nggak paham, sementara secara materi HP kita lebih mahal daripada murid. Masa kita nggak pandai cara menggunakannya? Nah, jadi kayak mana caranya kita bisa menuntut siswa mengenal gadget itu jangan hanya untuk game aja. Siswa jangan saja hanya game aja. Ada yang main medsos tapi nggak terdidik cara menguploadnya. Itu sama seperti balita, orang untuk mencontoh dari lingkungannya ataupun bahkan bisa jadi kita yang dicontoh. Jadi kita mulailah jangan membatasi diri. Mulai kita belajar bawa pakai teknologi ke kelas boleh. Udah gitu sebenarnya peraturan saya SD, SMP dulu dilarang bawa HP, SMA dilarang bawa HP. Itu sebetulnya udah nggak efisien lagi diterapkan di sekolah. Jadi mungkin nanti kedepannya bisa dibicarakan dengan kepala sekolah ataupun kawan-kawan guru yang lain untuk menetapkan peraturan yang baru di sekolah ini, mana yang bisa dipakai dan mana yang harus diperbaiki. Salah satunya tentang pembawaan HP tadi, handphone. Karena apa? Handphone ini sangat dilarang, penting tidak dilarang. Bagaimana terjadi kehilangan tanggung jawab sekolah kan gitu. Jadi ada baiknya kita hapus larangan tentang pembawaan HP, cuman penggunaannya aja kita batasi. Kalau tidak penting jangan digunakan selama di sekolah. Karena apa? Ada murid yang jauh kita jemput orang tuanya masih menggunakan handphone, nggak mungkin lagi pakai kaleng kan? Atau mau menyampaikan ke kawannya yang dijemput, dia lama lagi nunggu jemputan, nunggu pesan yang sampai tadi. Jadi
kita lah yang nuntun murid dulu kayak mana HP itu kita gunakan. Ini nggak kenal kelas sebetulnya. HP ini nggak kenal kelas. Perhatikanlah anak-anak umur 2 tahun sekarang. Lebih pandai orang itu cara berhentikan iklan di YouTube daripada kita. Lebih tahu orang itu kemana berhentikan iklan di YouTube. Bahkan orang itu tahu paketnya dimatikan. Itu memang hotspot pribadi aku tahu waktu kuliah semester 2 cara menghotspotkan HP ke laptop. Kuliah semester 2 anak 4 tahun kemarin ngasih tahu aku hotspot dari HP dia. Jadi di sini kita jangan sampai kalah gitu. Ini kalau kita nggak bisa pengetahuan kita menyamai orang itu, kita cari pengetahuan yang lain. Orang ini yang nggak tahu, tinggal kita yang ngasih tahu. Contoh paling dasar kayak kemarin udah disampaikan sama Bu Ipa, tembak barcode. Nggak semua orang tahu, anak-anak pun nggak semua tahu. Cara mengonverterkan YouTube, download YouTube itu, video YouTube itu ke HP kita, banyak yang nggak tahu. Nggak usah jauh-jauh, kita aja banyak nggak tahu. Jadi yang paling dasar lagi yang mana? Canva. Siswa tahu main game, nggak tahu cara buat video, nggak tahu cara buat animasi. Nah, kita bisa mengarahkan. Walaupun cuma dasar, ya pengembangan silahkan orang itu yang mengembangkan. Kan gitu. Kita kemampuan kita aja, kemampuan dasar. Nama kayak sekolah, nama sekolah kita, sekolah dasar. Dasarnya aja kita kasih tahu. Berikutnya agar dapat memberi pendidikan yang menuntun seorang guru harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Jadi kita dituntun untuk belajar lagi tentang profil pelajar Pancasila dan harus diterapkan di sekolah. Itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Mungkin dari 6 ini satu yang ganjil atau ada 2, 1 atau 2 yang asing. Kalau saya pribadi bernalar kritis. Kalau berkebinekaan global itu kita udah go internasional semua. Tapi bernalar kritis ini di SD di bar. Kayak mana kita buat murid itu bernalar kritis. Bernalar kritis kita aja kalau udah nalar kita main, udah berpikir cepat gitu. Sakit kepala, pasti sakit kepala. Ini kesini contoh paling dasar lah. Saat pagi gitu kan. Mau di situ piket, di situ lagi baru bangun tidur, di situ lagi harus membersihkan, belum lagi bel, membersihkan buka pintu. Kalau nggak kritis nalarnya, itu nggak terkerjakan semua. Nah, kayak mana kita menerapkan itu ke siswa? Bukan siswa suruh hotel, bukan. Tapi caranya itu bagaimana kita buat siswa itu bernalar kritis. Kita kasih gambar, ayo ilustrasikan gambar, buat cerita panjang. Satu mengambilkan nalar seperti itu, visualisasinya. Ini kayak mana kalau seandainya kita kasih tabel Excel, kayak mana cara buat tabel Excel ini harus jadi 4 tabel. Dikasih tahu cara dasarnya, baru dia tinggal menerapkannya. Jadi ini yang betul-betul harus, kalau pandangan saya pribadi, bernalar kritis ini sangat penting. Kenapa? Apalagi kita yang di pelosok desa. Saya merasakan gitu namanya perpindahan budaya, perpindahan materi pelajaran, cara belajar, rasakan kali. Saya bukan termasuk orang bodoh, tapi bukan juga orang pintar. Saya masuk dari MTS dulu, terakhir saya juara 3 umum di MTS Sungai Kanan. Pindah ke Medan saya jadi paling bodoh lah di sana. Karena apa?
apa? Yang terbaik di Sungai Kanan ini belum tentu yang bisa kita ikuti di Medan sana, di kota besar. Contoh Medan lah, ibu kota kita Sumatera Utara. Kota Medan termasuk kota metropolis. Jadi kayak mana siswa, apalagi di zaman saat ini, orang tua sekarang lebih melek tentang pendidikan anak. Orang sini yang saya rasa banyak juga yang udah nyekolahkan anaknya sampai Singapura, sampai Medan, bahkan sampai luar pulau Sumatera. Apa nggak terkejut orang itu nanti kalau nggak kita siapkan dari sekarang? Apa mungkin pengalaman saya dulu harus dirasakan anak sekarang? Yang paling terasa nanti cara budaya mengomong bahasa itu paling riskan padahal kita sama-sama Sumatera Utara, tapi cara ngomong kita di sini sama di Medan itu udah beda. Arti katanya juga beda, artikulasi, logat. Kita di sini ngomong santai, ngomongnya lambat. Di Medan itu nggak ada ngomong lambat. Orang itu ngomong cepat-cepat, kita yang harus terbiasa mendengarkan orang ngomong cepat. Orang Medan kemari, perhatikanlah kalau ada saudara kita yang orang Medan, asli Medan ataupun lama tinggal di Medan, ngomongnya masih cepat-cepat. Jadi itu dari segi bahasa, belum lagi dari segi pembelajaran jauh berbeda. Di sana bukunya bilingual. Minimal itu bilingual itu satu bahasa Indonesia dan satu bahasa Inggris, dua bahasa. Bukan cuma murid, gurunya pun dituntut harus mengerti artinya. Gak bisa mengucapkan, minimal mengerti artinya. Udah gitu dulu di zaman saya ada namanya pelajaran bahasa Jerman. Gak, maksudnya bukan, itu kan di tingkat SMA, gak di tingkat SD. SD di sana, contoh untuk pelajaran IPA, SD di sana itu sistemnya ambil alat peraga yang betul-betul mirip kayak manusia. Kita ada tapi jarang kita manfaatkan. Enggak kesalahan dari sekolahnya yang tidak mengadakan, kesalahan dari kita yang tidak mampu. Makanya saya selalu ngajak guru-guru, ayo kita selalu berkembang untuk murid. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah. Jadi sama-sama kita tahu sekolah kita dalam 5 tahun ini selalu berkembang, selalu ada perubahan baru, minimal dari segi fasilitas kita selalu ada. Dan penerapan inquiry apresiatif yang juga dikenal sebagai apresiatif inquiry adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Jadi di sini saya jelaskan sedikit tentang inquiry apresiatif. Ini semua harus bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kenapa harus bisa diterapkan di masing-masing kelas? Ini nanti setelah merdeka belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 harus menerapkan ya, manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif. Jadi kita telaah dulu kelas kita manajemen dulu kelas kita. Dari manajemen ini kan bukan hanya cuma di data kan, bukan cuma meja sekian. Siswa itu harus di manajemen. Kita cari tahu dulu nilai-nilai positif yang ada di kelas ini. Sisihkan nilai-nilai negatif ataupun kekurangannya, pisahkan dengan nilai positif. Mana yang mau kita perbaiki dan mana yang mau kita kembangkan, dan mana yang akan dirubah atau diperbarui secara berkelanjutan. Contoh, kita ambil siswa yang tidak bisa membaca dan berhitung. Apa kita fokuskan dulu dari segi kelemahannya? Apakah membacanya atau berhitungnya dulu? Otomatis membacanya dulu. Karena dalam berhitung ada namanya soal yang menggunakan bacaan. Lebih baik kita fokus ke berhitung, membaca.
Setelah fokus membaca apa? Nah itulah tadi berkelanjutan, mulai ke perhitungan. Kita targetkan, kita manajemen kan targetnya berapa lama. Jangan cuma fokus tapi nggak ada target tenggang waktunya. Dalam 3 bulan. Kalau tidak mampu juga, atau dalam sebulan. Kalau tidak mampu kasih kesempatan dalam seminggu, kasih kesempatan. Kalau nggak juga dalam 2 bulan nggak ada perubahan, panggil orang tuanya apa yang salah. Kita harus yang mencari tahu. Jangan ujuk-ujuk, dah anak ini nggak bisa, nggak layak ini naik kelas. Udah anak ini nggak mampu, udah kita tinggalkan aja kamu. Berarti usaha kita sebagai guru sedikit gitu. Jadi salah satu tujuan inquiry itu seperti itu contohnya. Ini sering saya, ini bukan cuma kata kiasan ya, renungan ini. Ini sering kali saya kalau udah sendiri di kantor gitu kan, diam termenung sambil ngopi gitu kan. Saya tengok-tengok suasana kantor. Padahal aset sekolah itu nggak ada kurangnya di SD Rasul itu. Nggak ada kurang. Orang mati lampu sekolah lain, SD Piki, SD-nya Perumahan, SD 33, pernah mati terapung selama 2 bulan apa berapa lama dia? Pernah mati terapung. Nggak hidup listrik orang itu selama itu. Kita mati lampu 1 jam pun atau 10 menit pun bisa ada listrik. Salah satunya apa? Karena kita udah punya mesin genset, jadi nggak ada alasan lagi kita nggak bisa ngadakan ini, nggak bisa ngadakan itu dengan menggunakan listrik yang berhubungan dengan listrik. Apalagi teknologi itu kan nggak mesti harus yang elektronik. Kita bilang Pulau B itu teknologi yang diciptakan manusia, mempermudah kita. Teknologi itu mempermudah kita untuk melihat peta dunia. Jadi dulu sering kali kita membahas tentang kit, penggunaan kit. Caranya seperti ini cara penerapannya. Cuman sekedar membahas rupanya tidak pernah diterapkan. Saya pribadi itu jarang menerapkan. Nah, jadi di sini dari melalui KKG yang sudah kita buat, mudah-mudahan di situ nanti salah satu pembahasan kita bisa masukkan kit. Baik itu dari guru agama, apa torso jenazahnya, udah ada torso jenazah kita dari dinas, apa maksudnya dari usulan dinas dan suruh membeli torso jenazah untuk dibuat di kelas 6. Kelas 5 kelas 6 udah bisa sholat jenazah. Ada juga tentang organ tubuh manusia yang udah ada lama. Ada juga banyaklah. Terakhir yang saya tahu kit matematika ya kan Bu. Kit matematika itu masuk banyak, 1 juz besar. Jadi mulai kita pilih barang yang bisa kita gunakan dan bisa kita sampaikan ke siswa. Mudah-mudahan dengan penggunaan alat peraga siswa lebih paham, lebih mampu dalam belajar. Tapi saya kan nggak punya alat peraga Pak untuk anak kelas 1, kelas 2. Kita buat modifikasi namanya. Itu udah kita pelajari waktu kuliah dulu. Memodifikasi alat yang tidak ada atau alat yang sudah ada. Kita modifikasi dengan gaya kita, dengan upaya kita, peraturannya kita. Nah, jadi ini sering saya renungkan, mudah-mudahan kawan-kawan juga mau merenungkannya, jangan cuma direnungkan. Ayo kita gerak sama-sama, kita belajar sama-sama. Capeknya di awal, setahun 2 tahun capek. Kalau betul-betul mau ya, setahun 2 tahun capek. Tahun ketiga percaya lalu. Suatu saat seandainya orang ibu dapat rezeki pindah sekolah atau dapat jabatan kepala sekolah sebagai pimpinan, maju sekolah yang ibu pimpin. Sini saya punya ide gagasan menggunakan IPK apresiatif, yaitu memotivasi serta mendorong rekan guru untuk dapat memanfaatkan aset berbasis teknologi di sekolah.
Dengan cara apa saya menerapkan mendorongnya ini? Saya minta izin dengan kepala sekolah. Berhubung kita punya banyak produk bantuan sekolah, kemarin izin sama kepala sekolah untuk dapat digunakan oleh guru-guru dengan perjanjian yang sudah kita sepakati. Jadi itu salah satu cara saya untuk ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ibu dan bapak guru belajar. Ayo kita belajar. Saya fasilitasi, saya bimbing, saya arahkan semampu saya. Apabila ada yang nggak mampu saya, besok saya akan cari tahu jawabannya. Kalau tidak tahu juga, maka kita cari sama-sama jawabannya. Jadi harapan saya dengan terwujudnya ide gagasan tersebut, maka terpenuhi peran pendidik dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman serta menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus bisa membuat siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila yang baik. Jadi visi pertama tadi yang saya sampaikan, terjadi perubahan. Visi pertama yaitu menjadi pusat keunggulan dalam membangun lingkungan pembelajaran guru dan tenaga kependidikan berlandaskan gotong royong untuk terciptanya pelajar Pancasila dengan mewujudkan generasi yang berkualitas. Setelah ditinjau kembali, ternyata visinya yang lebih cocok yaitu menciptakan generasi yang berakhlak, mandiri, kreatif dan inovatif serta mampu bersaing dengan zaman. Itu visinya. Misi saya, enggak saya buat PPT-nya dan agak sempat waktunya. Yang pertama, menciptakan sekolah aman. Kenapa saya bilang menciptakan sekolah aman? Saya ambil program sekolah yang sudah berjalan dan berkelanjutan, yaitu dengan cara kita amankan dulu tiap kelas dengan menggunakan derajat. Saya nyolong ide namanya. Ide ini kan apanya kepala gaweannya kepala sekolah, saya nyolong ide aja di sini. Lalu misinya yang kedua, menciptakan sekolah nyaman. Setelah aman nyaman dulu, mulai pelan-pelan juga difasilitasi kelasnya dengan kipas, mungkin masih satu, mungkin setahun atau 2 tahun lagi udah AC gitu kan. Kita buat dulu sekolah kita nyaman. Baru misi yang ketiga sesuai dengan plat di depan, sekolah ramah anak. Kemarin udah cerita juga sama beberapa guru, sama Bu Mila ataupun Pak Erik, bagaimana cara buat sekolah ini rasanya nyaman untuk siswa, ramah kepada anak. Itu salah satunya pagar kita kan runcing-runcing, itu dari minimal pintunya dulu kita hilangkan runcingnya. Udah gitu kemarin cerita juga pengen gitu sekolah kita hijau gitu. Udah dibuat sama Bu Kepsek memang, tapi di seberang. Di sini belum. Di sini pelan-pelan gitu. Di seberang udah ditanami ketapang. Dulu gersang kali tuh. Saya masuk kemarin tuh dulu gersang kali seberang itu. Idenya nggak pakai duit lagi. Di situ saya belajar pribadi, ini jujur saya belajar dari Bu Kepala Sekolah. Perubahan itu nggak mesti harus pakai nominal. Perubahan itu nggak mesti harus pakai tenaga besar. Enggak, cukup dengan ide yang gampang, hasilnya mewah. Kenapa aku bilang gitu? Cuma dilakukan penghijauan aja. Ketapangnya penyuruh anak-anak. Daerah kita yang banyak ketapang. Suruh anak-anak cabut dulu di belakang rumah, kalian bawa dulu rumah. Tenaganya nggak banyak yang keluar. Cangkol satu kali cangkol udah tanam. Nggak mesti harus dalam setengah meter. Nggak, ketapang itu nggak mesti harus seperti itu. Ternyata idenya itu simpel. Situ saya belajar. Dan saya terapkan di waktu CPNS. Waktu prajabatan itu waktu pernah masuk pelak COVID. Saya jadikan itu ide saya tanpa keluar pedal.
Dan alhamdulillah saya lulus gitu. Walaupun curi ide juga namanya kan. Jadi untuk ibu-ibu juga buat di kelasnya seperti itu, nggak mesti harus keluar modal banyak, ataupun kalau bisa jangan bermodal, yang penting jangan merugikan murid. Nah, jadi kayak mana kelas kita ramah kepada anak, benda-benda yang membahayakan anak itu udah nggak ada. Udah gitu kita bisa buat kelas itu entah kita modifikasi, entah kita bosan pakai meja pengen di lantai, kayak mana caranya. Nah, buatlah sistem P5 tadi kan, produk harus ada produknya apa, produknya kayak apa, produknya apa. Contoh dari SD Asam Jawa semalam pelatihan SD, saya lupa SD apa SMP gitu. Ibu itu kebetulan sebagai PJ juga, PJ desa, saya lupa desa apa. Orang itu menghidupkan kembali anyaman. Menggunakan apa? Menggunakan botol bekas, gelas-gelas apa namanya? Aqua. Gelas aqua itu dipotongnya dulu kan, buat kayak model tali, habis itu dianyam. Penerapan maksudnya penyatuannya kayak mana itu kan pendek. Nah, kalau bahan plastik itu bisa menggunakan bakar, sistem bakar. Jadi itu bisa kita terapkan. Jadi P5 ini mengutamakan kita bukan cuma untuk belajar di dunia buku, tapi penerapannya. Kita selama ini, saya pribadi sampai sekarang kadang kesel gitu apa yang saya pelajari di matematika. Saya lumayan hitungan matematikanya lumayan, apalagi hitung duit gitu kan, paling gampang gitu. Mau berapa juta ayo, mau berapa puluh juta ayo, mau berapa ratus juta ayo, tapi penerapannya nggak ada. Contoh, kita belajar rumus sebuah apa namanya segitiga. Apa gunanya di kehidupan kita segitiga? Masa saya perlu 20 tahun baru paham artinya? Masa mau kita buat kayak gitu baru ke siswa? Rupanya rumah pasti ada segitiga. Cara ngitungnya seperti itu. Yang paling dasar dari kehidupan kan selalu Merdeka Belajar yang ambil dari lingkungan kita. Segitiga bisa diambil melalui bangunan sekolah. Rumusnya dari mana? Dari apa namanya? Ruangan. Penerapannya kayak mana sama kehidupan kita? Ya paling dasar kita harus tahu dulu berapa per meternya habis batu bata. Kita nggak cerita duitnya di situ. Kita cerita berapa habisnya batu bata. Saya 20 tahun baru paham cara mengkalikannya. Masa kita mau buat kuantitas sama kayak saya pribadi? Mungkin dari ibu-ibu juga belum paham. Ada yang belum paham cara menghitung luas bangun, maksudnya bukan luasnya gampang, cuma mengisinya dengan keramik. Contoh, ada satu bangunan kosong gak ada keramiknya, contoh dari kelas 5 gak ada keramik, gimana cara ngitungnya? Kita mau beli bahan, masa selalu mengandalkan tukang kan gitu. Kayak mana kita terapkan? Kita hitung dulu berapa keramiknya itu, cari luasnya, cari luas bangunannya, cari luas keramiknya satu biji, baru satu kotaknya isi berapa kali satu kotak, baru dibagikan. Luasnya dibagi luas keramik tadi satu kotak, dapatlah hasil. Nah, jadi jangan kita pakai ilmu-ilmu yang apa namanya paham tapi nggak bisa diterapkan. Nah, jadi itu apa saya namanya yang pengen saya buat di sekolah, yang udah diterapkan dan sedang berjalan secara berkelanjutan, sama juga visi saya di CPNS, utang saya di CPNS juga ada pelajaran, yaitu menciptakan sekolah yang hijau. Itu pengen kali saya tuntaskan sebelum selama saya masih kasih kesempatan mengabdi di sini atau sebelum saya pindah, pengen kali dituntaskan walaupun berkelanjutan, tapi pelan-pelan nanti kerjasama dengan kepala sekolah dan kawan-kawan lain
mudah-mudahan tercipta di guru penggerak ini. Itu yang pertama, sekolah aman. Mudah-mudahan di tahun ini udah selesai kelas 2 nanti semester 2 dijerjak selesai jerjak jendela, masih mau dirumuskan lagi sama yang baru apa kemudiannya. Nyamannya udah mulai dijalankan, yaitu penerapan kipas angin. Jadi pelan-pelan gimana tahu bisa kita sediakan yang lain seperti administratif kelas ataupun ruangan yang bisa pakai meja ataupun tidak pakai meja gitu. Nanti pelan-pelan mulai dirumuskan dan itu nggak bisa dibuat dalam sebulan selesai. Itu harus bertahap menggunakan dana yang cukup besar. Di situ saya nanti mungkin Bu Yuni sebagai guru penggerak nanti juga menghadapi namanya perubahan kelas, Bu. Jadi aku udah ngambil peran perubahan kelas cukup besar, Bu. Mungkin Ibu agak ribet nanti ngambil materi apa dalam perubahan kelas. Nanti kawan-kawan yang lain kalau mau ikut guru penggerak pasti ngalami perubahan kelas, tapi enak sebagai wali kelas. Yang payah itu sebagai guru mata pelajaran. Kalau aku kan sistemnya tembak atas, kerja sama kepala sekolah. Bu Yuni nanti kan bisa kerja sama wali kelas. Bagaimana kalau kita gunakan ini, kita buat seperti ini di kelas kita, di kelas Ibu kan gitu. Jadi perubahan kelas itu penting karena contoh paling dasar aku pribadi, Bu, gak bisa kerja, selalu bilang sama Ibu Lila, aku gak bisa kerja saat mejanya itu berantakan. Aku maunya lapang. Nah, sama kayak murid juga gak akan mau belajar kalau ruangan super. Kita pun malas masuk ke kelas itu kalau ruangannya macam rumah hantu kalah lagi kan gitu. Macam gudang. Jadi ini sekalian bukan ngajar, menghimbau aja perubahan kelas itu penting dan itu selalu ditekankan di guru penggerak, di kurikulum Merdeka juga. Tolong sama-sama kita apa yang sudah diwacanakan Kapsen dan diterapkan kepada sekolah, tinggal kita menjaga. Jadi buatlah kelas ini aman, nyaman, dan ramah sama anak. Dasarnya udah kami renungkan sama kepala sekolah, udah kami laksanakan sama kepala sekolah. Orang ibu tinggal menjaganya dan merawatnya. Dan kepala sekolah selalu bilang apa yang kurang kabar, apa yang kurang dicatat. Itu kasih kesempatan sama kita untuk merubah kelas kita. Bu, aku kurang ini. Kalau usulkan aja. Kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima usulkan balik. Nah, kan gitu. Itu yang kira-kira menggunakan modal yang cukup besar bisa. Jadi sekolah ini udah dapat amannya. Inovasinya, kreatifnya apa yang dibuat? Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya semua fasilitas kebutuhan kegiatan siswa bisa kita fasilitasi. Bahkan yang paling mahal pun bisa kita fasilitasi. Apa itu kegiatan yang paling mahal? Drum band. Salah satu yang saya tahu drum band. Udah mahal alatnya, mahal pelatihnya. Pelatihnya itu nggak bisa dibayar itu sebulan 200.000, nggak bisa. Yang pernah saya tahu itu sebulan 4 kali pertemuan, seminggu sekali, 1,5 juta. Itu yang paling murah. Berapa lama latihan? Yang paling lama 3 jam, biasanya cuma 2 jam. Jadi pengen diterapkan, pengen. Kapan? Nanti bertahap. Pramuka dulu. Pramuka apa? Pengajian bisa kita buat, tausiah atau segala macam. Biar bisa kita ngadakan maulid di sekolah. Nah, itu dia. Karena di sekolah di kampung saya itu maulid diadakan oleh pihak sekolah. Mana tahu? Kapsen nanti sebelum pensiun mau terapkan di sini. Mudah-mudahan kita berdoa aja. Jadi karena bukan apa-apa, Ibu.
banyak perlombaan ajan di luar sana. Juaranya SD sini, anak SD sini. Berarti kan bisa kita manfaatkan sebagai pertausiah ataupun lomba ajan. Jadi desa dan sekolah ini tidak kekurangan orang beragama. Tinggal kita yang menuntun dan mengarahkan serta memfasilitasi. Jadi Ibu dan Bapak Guru, mungkin itu visi saya, mudah-mudahan bisa diterima dan kita terapkan. Bahkan kalau bisa sampai jadi target sekolah tiap tahunnya bisa diterapkan. Bisa kita bahas lagi saat rapat guru ataupun saat KKG, karena banyak di kanal ini kita mau kita bahas. Yang udah lama diwacanakan yang belum diterapkannya itu ambang batas untuk K13 ya. Ambang batas nilai itu sangat penting. Bahkan mau ganti kurikulum belum tuntas kita laksanakan. Ini udah saya wacanakan sama Bu Kepala Sekolah, diizinkan Bu Kepala Sekolah, dan sudah saya sampaikan ke beberapa guru, Bu Ila dan Pak Erik. Belum kita terapkan karena sekolah memang banyak pekerjaan. Satu, yang kedua pekerjaan pribadi juga nggak bisa disisihkan. Jadi satu-satu kita selesaikan. Yang paling penting misi saya yaitu guru-guru harus bisa berteknologi, berilmu intek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau pengetahuan saya kalah, mungkin teknologi saya menang, bisa saya sharekan ke kawan-kawan guru. Dan ada beberapa guru yang sudah bisa menggunakan Canva dan mungkin bisa diterapkan di kelasnya, atau aksi nyatanya itu pun bisa aja kita buat, kita apakan ke siswa. Misalnya PMR semalam kan ada aksi nyata, kita patungan aja ke siswa. Sama satu lagi mau saya sampaikan, lari dari materi saya, kita harus bisa buat kesepakatan kelas biar menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti peraturan. Peraturannya apa? Dilarang buang sampah sembarangan, dilarang ribut di kelas, apa segala macam. Keyakinannya apa? Dari kesepakatan itu mudah-mudahan bisa menjadi keyakinan. Keyakinannya seperti apa? Yang awalnya tadi dilarang membuang sampah jadi kayak himbauan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi siswa ini yang udah yakin, kenapa adik-adik kelasnya buang sampah sembarangan, pasti suruh. Itu udah menjadi keyakinan. Itu wajib ada sekarang. Di kurikulum Merdeka wajib ada. Kalau masalah ambang batas nilai semalam udah dijelaskan sama tutor saya, Pak Julham Al-Khair, dari pertanyaan kawan juga, yaitu penerapan ambang batas atau nilai yang beragam dalam satu kelas. Ada siswa yang pintar, kurang pintar, yang tidak paham sama sekali, nilainya berbeda-beda. Itu kayak mana penerapannya di sekolah? Itu nanti ada namanya, kalau kita sekarang KKN kan. Kalau di K13 di kurikulum Merdeka KKTP. Cuman saya pun perlu belajar juga. Cuman saya himbaukan kepada bapak guru untuk cari tahu juga tentang KKTP, penilaian, apalagi ya, jadi kan udah kurikulum Merdeka wajib dicari tahu. Jadi KKTP ini ambang batasnya seperti apa? Kalau KKN kan 40, ada 65. Nah, kalau KKTP ini entah kesepakatan satu sekolah. Kalau ada semalam kesepakatan satu sekolah, tapi kita belum tahu kesepakatan satu sekolah per satu kabupaten atau satu kecamatan aja gitu. Kita juga menunggu arahan dari pimpinan teratas, tapi yang paling dasar kita cari tahu dan pelajari dulu. Udah tahu alurnya, takutnya kita tunggu-tunggu, rupanya harus kesepakatan sekolah, makanya harus kita pelajari. Banyak yang harus dipelajari di kurikulum Merdeka ini. Jadi itu saja penyampaian saya hari ini.